Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Para santri dan santriwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini kita akan meneruskan pembahasan kita tentang fikih Islam, masih tentang sholat, dan insya Allah kita akan membahas tentang sholat at-tatawwu', sholat sunnah. Sebelumnya sudah kita bahas tentang ahkam sholat secara umum, tentang definisi sholat, kemudian tentang syarat sah tidaknya sholat, kemudian tentang rukun, ya, batal dan tidaknya sholat, juga tentang wajibatus sholat, kewajiban-kewajiban dalam sholat, yang kalau seandainya ada yang tidak terlaksanakan karena lupa, maka bisa ditutup dengan apa? Dengan sujud sahwi. Ya. Kemudian juga sudah kita bahas tentang sunan as-sholat, sunnah-sunnah dalam sholat. Kemudian kita juga bahas tentang hal-hal yang makruh dan haram untuk dikerjakan dalam sholat, termasuk juga hal-hal yang membatalkan dalam sholat. Nah, kali ini kita akan bahas tentang sholat at-tatawwu', sholat yang sunnah. Dan seperti sudah kita lakukan bersama-sama, bahwa dalam kita melakukan sholat tetap merujuk kepada bagaimana Rasulullah SAW sholat. Ya, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pembahasan kita sholat tatawwu'. Jadi sholat ada dua macam, ada sholat mafruḍah 5 ya, wajib sholat, duhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Tapi di luar itu ada banyak sholat-sholat sunnah, kemudian sholat at-tatawwu'. Nah, pembahasan kita kali ini insya Allah akan kita bahas tentang ta'rif sholat at-tatawwu'. Apa disebut dengan sholat tatawwu' itu? Kemudian juga fadlus sholat tatawwu'. Apa keutamaan sholat tatawwu', sholat sunnah? Ini mendorong kita supaya kita banyak melakukan sholat sunnah. Setelah itu kita akan bahas anwa'u sholat tatawwu', macam-macam sholat tatawwu'. Dan termasuk juga kita bahas tentang ahkam sholat tatawwu', hukum-hukum lain yang berkaitan dengan hukum sholat tatawwu'. Oke, kita mulai dari ta'rif as-sholat. Ta'rif sholat tatawwu'. Apa definisi sholat tatawwu'? Tatawwu' itu sendiri secara syar'i adalah ismun lima syuri'a ziyadatan alal fardi wal wajibat. Tatawwu', ya, istilah tatawwu', at-tatawwu', ya, ini istilah yang harus kita kenal, ya, karena akan kita banyak kita bahas dan kita baca kata tatawwu' dalam fikih Islam. Tatawwu' apa? Artinya satu amalan 5 syuri'a ziyadatan al-fardi wal wajibat. Ya, aktivitas yang disyariat dalam Islam sebagai tambahan. Ada kata tambahan. Tambahan pada yang wajib maupun yang fardu. Jadi kalau kita ambil kata sholat at-tatawwu' artinya sholat sunnah. Sholat sunnah di luar sholat wajib, ya, yang 5 kali sehari semalam. Jadi di luar itu namanya sholat at-tatawwu'. Nah, kemudian sebelum kita membahas tentang macam-macam sholat tatawwu', kita bahas tentang fadlu sholat tatawwu'. Keutamaan sholat tatawwu'. Apa saja? Nah, ini membuat kita semangat dalam melakukan sholat sunnah. Yang pertama adalah
ma naqasa minal faraid fa innahu yujbar minan nawafil wa yukammalu biha yaumil qiyamah. Jadi kalau ada kekurangan dalam salat wajib, maka itu akan disempurnakan oleh salat sunnah kita nanti pada hari kiamat. Ya mungkin salat wajibnya kurang maksimal, ada kekurangan, ada yang lupa, ya, dan lain-lain, nanti di hari kiamat akan dicek, ya. Dalam sebuah hadis disebutkan Anas bin Hakim Ad-Dabi qala ya Nabi SAW, bersabda Nabi SAW, inna awwala ma yuhasabu bi yaumal qiyamah minas shalah. Sesungguhnya awal yang pertama kali yang akan dihisab oleh Allah nanti pada hari kiamat adalah salatnya. Ini penting salatnya, harus diperhatikan. Ya, kalau bagus salatnya akan bagus, kalau jelek akan jelek. Ya. Qala yaqulu rabbuna, Allah berfirman kepada para malaikat nanti hari kiamat, ungduru ila salati abdi. Hai para malaikat, perhatikan, lihatlah salatnya hamba-hambaku ini. Atammaha am naqasaha. Sudah sempurna atau masih kurang salat fardunya? Fa in kanat tamatan kutibat lahu tama. Kalau sudah sempurna ya bagus. Ya, berarti sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana intaqasa minha syai'an, kalau ada sedikit kekurangan, ada yang kurang dari salat wajib tersebut, kata Allah ya kepada malaikat, ungduru, perhatikan, lihatlah. Hal li abdi min tatawu, apakah hambaku ini punya salat sunnah? Ya. Itu ini Allah lebih tahu kan, tapi menyuruh kepada malaikat, perhatikan hambaku ini apakah dia punya ya salat sunnah yang dikerjakan. Fa in kan lahu tatawu, ya. Kalau dia punya tabungan, punya pahala amalan salat sunnah, maka qala, Allah berfirman, atimu abdi faridatahu min tatu'ihi. Maka sempurnakan kekurangan dari salat wajib itu dengan tambahan salat sunnah. Jadi salat sunnah ini sangat penting dikerjakan agar kelak kalau ada kekurangan dalam salat fardu itu bisa ditambal, bisa disempurnakan dengan apa? Dengan salat sunnah yang dikerjakan di dunia ini. Ini yang pertama. Yang kedua, kasrah sujud sababun fi murafaqatin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil jannah. Banyak sujud artinya banyak melakukan sholat sunnah, ya, menjadi penyebab pertemanan atau mendampingi Rasulullah SAW nanti di surga. Siapa yang tidak ingin bertemu dengan Rasulullah nanti surga, kan? Kalau ingin maka perbanyaklah sholat sunnah. Ada seorang sahabat Rabi'ah ibnu Ka'bin al-Aslami berkata, dia menceritakan, kuntu abitum Rasulullah SAW, saya pernah bermalam bersama Rasulullah SAW, fa'ataituhu biwaduhi wa hajati. Lalu saya membawakan kepada Rasulullah tempat wudunya dan juga kebutuhannya, membantu Rasulullah SAW, berkhidmat kepada Rasulullah SAW. Faqala li sal. Lalu Rasulullah SAW bertanya, sekarang kamu minta apa? Ya, saya membalasnya, dan kemudian fakultu, saya berkata, kata Rabi'ah, as'aluka murafaqataka fil jannah. Saya minta kepadamu ya Rasulullah nanti di surga bersama-sama kalian. Ya, saya ingin menyertai kalian di surga. Itu permintaan Rabi'ah bin Ka'ab. Kata Rasulullah, ada lain enggak selain itu? Ingin tambahan lagi, enggak? Kata Rabi'ah, kuntu khawadak, itu sudah cukup ya Rasulullah. Sudah luar biasa kalau saya bisa menyertai engkau nanti di surga. Maka kata Rasulullah, qala fa'inni ala nafsika bikathri sujud. Maka bantulah aku supaya kalian nanti bersamaku nanti di surga dengan apa? Dengan memperbanyak sujud. Ya. Apa artinya memperbanyak sholat di luar sholat wajib tentunya kan. Jadi semakin banyak salat sunnah yang kita kerjakan, semakin punya peluang kita untuk
menemani Rasulullah SAW di surga. Yang ketiga, taqarrab abdi ilallahi subhanahu wa ta'ala bin nawafili sababun li mahabbatillahi lil abd. Dekatnya hamba Allah kepada Allah subhanahu wa ta'ala melalui mengerjakan amal-amal salat sunnah itu menjadi penyebab ya, kecintaan Allah kepada hamba tersebut. Apa artinya? Kalau kita ingin dicintai Allah oleh Allah subhanahu wa ta'ala lebih, maka kita harus ya memperbanyak sujud kepada Allah, memperbanyak salat sunnah. Ya. Tentu ini semuanya sudah dikerjakan setelah wajibnya. Gitu. Ya, kalau wajibnya kurang, ya tidak kerjakan ya akan menjadi masalah. Gitu. Nah, ini beberapa fadl, ya keutamaan. Bahkan dalam yang sama, An-Ma'bad bin Abi Tulha Al-Ya'muri dia berkata, laqaitu Tha'ban maula Rasulullah SAW. Saya pernah bertemu dengan Tha'ban. Tha'ban ini maula Rasulullah SAW, budak Rasulullah SAW yang sudah merdekakan. Fakuntu akhbirni bi amali a'malhu yudkhilanillahu bihil jannah. Dia mengatakan, kabarkan kepadaku, informasikan kepadaku amal-amal apa yang bisa membuat ya saya masuk surga. Au qultu bi ahabbil amal ila Allah. Amal yang Allah cintai dan fasakat. Ya. Lalu beliau diam. Tanya lagi, diam lagi sampai ketiga kali, kemudian sahabat ini tanya kepada Rasulullah SAW. Maka dikatakan, alaika bikasar sujud lillah. Perbanyaklah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Perbanyak salat sunnah. Kenapa? Fa innaka la tasjud lillahi subhanahu wa ta'ala illa rafa'akallahu biha darajah wa hatta anka biha khati'ah. Karena sekali sujud itu bisa membuat terangkat dari kalian dan terhapus dosa-dosa kalian. Nah, ini betapa pentingnya ya kita melakukan salat sunnah. Kan disebutkan lagi dari Ma'bad ya, Ma'dan Ibn Abi Tulha Al-Ya'muri, orang yang sama tadi itu mengatakan, Innallaha qala. Ya, Rasulullah SAW menyampaikan dalam firman Allah dalam hadis qudsi ini, sesungguhnya Allah mengatakan berfirman, barang siapa yang adali waliyan, ya, memusuhi waliku, kekasihku kata Allah, faqad adzantu bil harbi, maka aku perkenankan memerangi kepadanya, ya, perang kepadanya. Artinya jangan sampai kita bertengkar dengan sesama mukmin ya, muslim. Kemudian wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtu alaihi. Jadi hambaku tidak ada satu amalan yang membuat aku cintai ya pada hambaku ini kecuali ketika mereka mengerjakan salat wajib, yang wajib. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Dan hamba itu terus menerus kepadaku dengan perantara salat sunnah, maka aku akan mencintai kepadanya. Nah, jadi kalau ingin cintai Allah, maka perbanyak salat sunnah. Kenapa? Fa'in ahbabtu, kalau Allah sudah mencintainya, maka Allah akan menuntun ya pendengarannya, menuntun penglihatannya, tangannya ya ketika dia berbuat, kakinya ketika dia berjalan, melangkah. Bahkan sa'alani ya la'atiyannahu. Kalau dia minta pasti akan beri kata Allah. Kalau dia minta perlindungan maka aku akan perlindungi. Dan itulah janji Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang memperbanyak salat sunnah. Ini fadil ya, fadilah. Oke, kita teruskan. Masa berikutnya adalah tentang anwa salat atau macam salat atau itu apa aja, salat sunnah itu apa. Nah, ini banyak sekali tapi kita ringkas ya, kita permudah dengan berikut ini. Yang pertama adalah minha mayusra' lahu jam'ah. Ada salat sunnah yang disyariatkan untuk berjamaah seperti salat tarawih dan salat istisqa ya, istisqa saat minta hujan.
Wa minha ma la yusra' lahu al-jam'ah. Ada pula disyariatkan dengan tidak berjamaah. Seperti salat istikharah, salat minta pilihan terbaik, kan. Kemudian minha ma huwa tabi'un faraid. Ada pula salat-salat yang mengikuti fardu seperti sunan rawatib. Ini akan kita bahas secara rinci nanti dalam pembahasan ini. Wa minha ma laysa bitabi'in. Ada pula yang tidak diikuti oleh salat sunnah, salat wajib, ya, tidak bersama salat wajib, yaitu salat duha. Ada pula ma huwa muaqqatun kasolati witir. Ada pula waktu yang tertentu, ya, salat witir atau salat 2 rakaat setelah berwudu, kan. Wa minha ma muqayyadun bisabab. Ada pula yang dikaitkan dengan apa? Dengan sebab tertentu, seperti tahiyatul masjid ketika mau masuk masjid, ya. Ada pula ma laysa muaqqatan, ya, wa ma laysa muqayyadan bisababin. Ada pula salat sunnah yang enggak terikat oleh waktu, enggak terikat oleh sebab tertentu, ya, seperti an-nawafil mutlaqah. Salat sunnah mutlak. Dari kapanpun, dimanapun, bagaimanapun keadaannya, kita boleh salat mutlak, ya. Kita punya hajat salat, ya. Namanya salat mutlaqah, tidak terikat. Ada pula salat sunnah yang sifatnya muakkad, yang sangat ditekankan, seperti salat witir, ya. Ada pula yang tidak ditekankan, ya, seperti salat sebelum salat maghrib, boleh tapi nggak ditekankan, ya. Ini macam-macam salat at-tatawwu. Nah, secara khusus akan kita bahas, ya, dalam pembahasan sekarang ini tentang apa? Tentang salat ya, kita bahas supaya lebih mudah untuk kita pahami, yaitu ini. Jadi ada salat sunan rawatib, salat sunnah yang menyertai salat wajib. Yang ini akan menjadi pembahasan kita, ya. Kemudian ada sunan al-muaqqatah, sunnah-sunnah yang tertentu saja. Ada lagi sunan dzat sabab, salat sunnah karena ada sebab tertentu. Nah, salat sunnah rawatib itu nanti al-fajr, salat sunnah duhur, salat asar, isya, dan jum'ah. Kita bahas juga jum'ah sini. Nah, kalau sunan muaqqatah, ya, itu seperti qiyamul lail, ya, salat waktu tertentu, qiyamul lail, salat tarawih atau qiyam Ramadan, salat witir, salat duha, dan salat tasbih. Ada pula sunan data sabab, salat karena ada sebab tertentu, ya, seperti salat tahiyatul masjid, salat antara adzan dan qomat, ya, salat istikharah, salat taubat, salat 2 rakaat setelah berwudu. Nah, ini macam-macam salat. Fokus kita adalah salat sunan rawatib, ya, salat wajib, salat sunnah yang menyertai salat wajib. Ini akan kita bahas, ya, dan kita kaitkan pula dengan hadis Rasulullah SAW agar kita semangat untuk melakukan salat sunnah tersebut. Yang pertama adalah salat fajar atau salat sunnah sebelum salat subuh, ya. Nah, ini Rasulullah menyampaikan dalam hadisnya dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat lam yakun an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala syai'in min nawafil ashadda ta'ahudan minhu ala rak'atai fajar. Rasulullah SAW, kata Aisyah, tidak ada satupun amalan sunnah yang betul-betul terjaga oleh Rasulullah SAW kecuali 2 rakaat sebelum subuh. Nah, jadi ini dimanfaatkan. Sebelum kita sholat subuh, usahakan 2 rakaat sebelum subuh. Kenapa? Pahalanya besar sekali, kata Rasulullah SAW. Ya, rakaata al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar, ya, qabliyah sebelum subuh, itu lebih bagus pahalanya dibandingkan dengan dunia dan isinya ini. Bayangkan. Dunia ini nggak bisa mengalahkan pahala sholat 2 rakaat sebelum subuh. Karena itu jaga, ya, nggak wajib, ya, tapi sayang kalau tinggalkan, ya, mengingat pahala besar. Dan bagaimana sholatnya? Nah, sholat qabla subuh ini ringan, kata Rasulullah. Karena Rasulullah yusalli raka'atal fajri idza sami'al adzan wa yukhaffifuhuma. Rasulullah SAW biasa, ya, sholat 2 rakaat fajar itu ketika dia mendengar adzan, dan ringan, ya, tidak berat. Maksudnya bacanya pun juga ringan, bacaan pendek, dan jadi ringan sholatnya, ya, sifatnya, tapi besar pahalanya. Ini sholat sunnah fajar yang ditinggalkan. Berikutnya sholat duhur, ya, sunnah duhur.
Ini Rasulullah SAW menyampaikan, atau Aisyah menyampaikan, Inna Nabi SAW kana la yada arba'an qabla zuhur. Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum sholat zuhur. Artinya qabliyah zuhur. Ya, 4 rakaat. Wa rakaatai qabla ghada, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh tadi kan. Ini 4 rakaat. Ada pula yang 2 rakaat nanti. Ya. Nah, Aisyah pun juga menyampaikan, Abdullah bin Sa'id menyampaikan, Nabi sallallahu kana yusalli arba'an ba'da'an tazula syamsu qabla dhuhur. Faqala innaha sa'atun tuftahu fiha abwabus sama' wa uhibbu an yas'uda li fiha amalun salih. Ini alasan kenapa penting mengerjakan salat qabliyah adzuhur. Ya. Rasulullah SAW salat 4 rakaat sebelum zuhur. Ya, sebelum zuhur, setelah terbitnya matahari, sebelum salat zuhur. Kemudian dia mengatakan inna sa'atun. Kenapa? Karena saat itu, ya saat sebelum zuhur ini, sebelum salat zuhur itu, tuftahu fi abwabus sama, dibuka pintu-pintu langit. Ya. Dan Rasulullah mengatakan, wa uhibbu an yas'uda li fiha amal saleh. Saya ingin amal-amal saleh itu naik ya di waktu itu. Terbuka. Ini faedah ya salat qabliyah adzuhur. Nah, ini terpotong ya. Teruskan aja. Jadi 4 rakaat, ada pula yang 2 rakaat. Ya. Jadi 4 rakaat dan 2 rakaat. Ini ada tadi bahwa itu 2 rakaat. Nah, salat qabliyah itu bisa 4 rakaat, bisa 2 rakaat. Dan hadis lain menyebutkan ini memperjelas di sini. An Abdullah bin Mughaffar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu baina kulli adaini shalah. Baina kulli adaini shalah. Baina kulli adaini shalah. Sampai 3 kali, liman syaa, bagi mereka yang ingin. Nah, ini pembahasan tentang salat asar ini. Sunnatu al-asr ya. Salat asar, sebelum salat asar itu boleh dikerjakan. Ya. Sunnah. Ini dalilnya. Setiap antar adzan qamat itu ada salat. Makanya salat asar ada adzan, sampai qamat itu ada salat. Maksudnya apa? Qabliyah asar. Tapi ini bukan termasuk apa? Sunan rawatib. Yang ditekankan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena hadis berikutnya ini. Nah, ini hadis berikutnya ini. Ya. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, qala hafidtu an Rasulullah sallallahu asyara rakaat. Saya menjaga untuk tidak meninggalkan apa? 10 rakaat. Maksudnya apa? 10 sunnah. Kapan saja? Raka'ataini qabla dhuhri. 2 rakaat sebelum salat zuhur. Tadi 4 rakaat. Ya. Jadi yang rawatib itu 2 rakaat. 4 rakaat bagus ya. Karena dibuka pintu-pintu langit. Kemudian berikutnya lagi raka'ataini ba'daha, 2 rakaat setelah zuhur. Berarti 4 ya. Kemudian raka'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Berarti asar enggak masuk. Sebelum maghrib enggak masuk juga. Tapi sunnah boleh kerjakan kan. Dalilnya apa? Baina kulli adaini salatun. Ya, antara 2 adzan, ya adzan qomat itu maksudnya ada salat qabliyah maksudnya. Jadi sebelum zuhur 2 rakaat, setelah zuhur 2 rakaat, dan setelah maghrib 2 rakaat. Berarti ada 6 sudah. Kemudian warak'ataini ba'da isya fi baiti, dan 2 rakaat setelah isya. Berarti tidak termasuk rawatib kalau qabliyah isya. Berarti apa? 8 ya. Qabliyah ba'diyah zuhur ya, kemudian setelah maghrib, setelah isya. Nah, kemudian warak'ataini qabla subuh, dan 2 rakaat sebelum subuh. Ya tadi kan. Totalnya berapa? 10. Ya, 10.
Jadi ini disebut dengan sunnah rawatib, sunnah-sunnah yang sangat ditekankan ya dikerjakan ketika kita sholat wajib. Jadi sholat sunnah yang menyertai sholat wajib ada 10. Ya. Sini bentuknya adalah ini seharusnya ada sunnah sunnah maghrib nggak ada hilang ya, ini ada sunnah ada kan. Kemudian sunnah isya. Nah, jadi sekali lagi sunnah rawatib itu ada 10 ya. 2 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, 2 sebelum subuh. Ya. Adapun sebelum asar, sebelum maghrib, sebelum isya itu termasuk apa? Sunnah biasa. Dan boleh kerjakan. Oke. Jadi ini termasuk rawatib. Kita bahas juga tentang sunnah al-jum'ah. Sholat sunnah Jumat. Ini penting ya. Untuk kita bahas juga di sini. Tapi ada hadis yang berkata begini supaya lebih jelas dan kita amalkan nantinya insyaallah. An-Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu qala. Dari Salman Al-Faris. Dari Rasulullah bersabda, "Man ightasala yaumal jum'ah." 1. Ya. Barang siapa yang mandi hari Jumat. Mandi. Yang kedua, wa tatahhara bimasta'a min tuhrin. Bersih-bersih diri. Ya. Pakaian, bersih tubuh semuanya, potong kuku, potong rambut dan sebagainya, bersih pada hari Jumat, ya. Di luar tadi mandi, ya. Kemudian summa ittahana aw massa min tibin. Kemudian pakai parfum, pakai wangian, ya. Parfumnya pun juga khusus lagi, ya. Aw massa min tibin, ya. Parfum khusus di rumah, ya. Yang hanya untuk Jumat. Kemudian yang keempat apa? Summa falam yufarriqu summa raha falam yufarriqu baina itsnaini. Kemudian berangkat ya ke masjid untuk sholat Jumat dan tidak berdesak-desak, ya, tidak memisahkan antara dua orang gitu. Artinya apa? Datang lebih awal, ya. Karena masih nggak banyak orang. Kalau sudah banyak orang beda lagi, ya. Kata Rasulullah, para siapa yang mandi kemudian bersih-bersih diri kemudian dengan wangian kemudian berangkat ke masjid dengan apa? Lebih awal, fasallama kutiba. Ya, datang awal, lebih awal. Kemudian yang kelima, sholat. Nah, berapa rakaat? Sebanyak mungkin terserah sampai imam nanti berdiri, ya kan? Ini disebut dengan sholat qabla Jum'ah, sholat sebelum Jumat. Kemudian kata Rasulullah, "Tsumma idza kharajal imam ansata." Yang keenam, diam, hanya tidak beraktivitas pada saat imam sudah berdiri. Nah, kalau 6 ini dikerjakan dengan baik, maka janjinya Rasulullah, "Ghufir lahu ma bainahu wa bainal jum'ah al-ukhra." Maka Allah akan menghapuskan dosa-dosa kecil, ya, Jumat sekarang, Jumat sebelumnya atau setelahnya. Ya. Betapa besarnya pahala yang Allah berikan, ya, kepada mereka yang betul-betul melaksanakan sholat Jumat dengan adab-adab yang benar. Nah, ini mudah-mudahan bisa terpahami dengan baik sehingga kita bisa melaksanakan dengan baik pula, ya, sunnah-sunnah kita kerjakan, ya, dengan menghadirkan lagi fadilah-fadilahnya supaya semakin semangat kita dalam beramal. Ya, demikian mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan di dalam beramal, di dalam melakukan sholat
salat sunnah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.